seorang gelandangan membuka sekaleng cola, dan pria di depannya tiba-tiba terjatuh. Ternyata, satu kakinya lenyap. Pria itu panik bukan main. Namun sebelum sempat memahami apa yang terjadi, satu tangannya juga ikut hilang. Detik berikutnya, pria itu mencoba minta tolong pada si gelandangan, tapi gelandangan itu hanya mundur ketakutan. Ternyata pria itu masuk ke dalam mesin penjual otomatis dan disegel selamanya oleh semacam penghalang. Kemudian di lantai muncul 2 koin merah yang berputar. Sementara mesin itu perlahan kembali ke bentuk semula. Gelandangan itu bernama Lee, penghuni tetap stasiun Guangnim. Hari itu, saat menyapu celah lantai untuk mencari uang yang terjatuh, ia menemukan beberapa koin, dan salah satunya adalah koin berwarna merah. Malam itu, Lee melihat sebuah mesin penjual otomatis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Minuman di dalamnya tidak memiliki merek. Lalu ia memasukkan koin merah tersebut, dan mesin pun mengeluarkan sekaleng minuman berwarna merah. Saat ia melihatnya, tiba-tiba terdengar suara di seberang. Ternyata seorang pemabuk yang muntah tak karuan. Kemudian Lee membuka kaleng itu dan meminumnya. Namun tidak ada minuman yang keluar. Ternyata kaleng itu kosong. Karena kesal, ia melemparkannya. Namun ketika ia menoleh kembali, pemabuk itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah 2 koin berputar dan barang-barangnya yang berserakan. Karena kebingungan, Lee memeriksanya dan menemukan sebuah dompet berisi 5.000 won, jumlah yang besar baginya. Lalu ia meninggalkan pakaian orang itu di toilet, namun ia kembali lagi dan memakai setelan jas itu. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Dengan jas barunya, Lee makan enak di minimarket dan tak pernah kekurangan. Ia kemudian menyadari bahwa mesin itu bisa memberinya uang. Karena setiap kali ia membuka kaleng merah yang keluar, kaleng itu membuat orang lain lenyap dan terjebak dalam mesin. Sehingga ia bisa merampas harta bendanya. Namun setiap ada korban baru, membuat harga minuman kaleng itu semakin bertambah. Korban Lee terus bertambah, dan uangnya makin menumpuk. Ia makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan meskipun banyak orang yang menghilang sebab perbuatannya. Waktu demi waktu berlalu, harga koin yang harus ia masukkan ke mesin itu semakin mahal. Sementara pakaian para korbannya menumpuk sampai memenuhi toilet. Namun Lee tidak pernah benar-benar khawatir. Ketika uangnya habis, ia tidak perlu bekerja atau memungut sampah seperti dulu. Tanpa sadar, Lee mulai hidup layaknya orang penting. Ia mencukur kumisnya, berjalan angkuh, dan bahkan membeli minuman tanpa lagi peduli meminta kembalian. Sampai-sampai kaleng merah yang dulu ia anggap sebagai alat mencari nafkah, kini berubah menjadi alat pelampiasan amarah. Siapapun yang membuatnya marah, akan ia hilangkan begitu saja. Suatu malam, dalam keadaan mabuk, Lee kembali ke stasiun. Di seberang, ia melihat seorang gelandangan yang tampak sangat familiar. Saat diperhatikan lebih dekat, ia terkejut hingga muntah. Ternyata gelandangan itu adalah dirinya sendiri. Ia baru sadar bahwa ia terperangkap dalam lingkaran waktu. Ketika mencoba melarikan diri, tubuhnya justru tersedot ke dalam mesin penjual otomatis. Ia menggedor-gedor meminta tolong, namun stasiun yang sunyi tak menjawab. Mesin itu menelannya perlahan dan menjebaknya dalam kegelapan.